Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur, mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kenikmatan, khususnya nikmat sehat yang masih bisa kita rasakan, khususnya pada pagi hari ini. Selamat pagi para peserta webinar Apindo Academy Masterclass Webinar Series. Nah, apa kabar? Wah, ini pagi-pagi sudah join ke dalam room Zoom webinar. Semangat ya. Mudah-mudahan khususnya untuk yang sedang menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan ibadah puasanya berjalan dengan lancar sampai nanti sore dan diisi. Ini ada yang bilang, wah saya udah mulai ngabuburit nih ya. Ngabuburitnya diisi dengan mengikuti kegiatan Apindo Academy Masterclass Webinar Series. Nah, para peserta, kami ucapkan selamat datang di Apindo Academy Masterclass Webinar Series, di mana kegiatan ini merupakan rangkaian webinar inspirasi dari para master yang akan berbagi informasi untuk para pelaku UKM yang bergerak khususnya di bidang fashion. Nah, ini pelan-pelan tapi terus bertambah pesertanya, tapi kita sambil menunggu rekan-rekan peserta yang lain, atau mungkin ada yang baru janjian kemarin sudah daftar bareng temennya, boleh ya temennya dicolekin lagi, udah mulai tuh, udah jamnya, ayo mulai, silakan. Nah, acara ini terselenggara berkat kerjasama dengan ILO Score Project. Nah, saya juga sedikit informasikan para peserta, kami mengundang kepada seluruh peserta yang hadir di dalam Zoom webinar kali ini untuk mengunjungi website dari www.scoreindonesia.net dan sosial media Score Indonesia di Facebook dan di Instagram. Serta jangan lupa kunjungi juga channel YouTube dari Score Indonesia untuk mendapatkan informasi lebih lanjut serta mendapatkan contoh-contoh kasus. Nah, kalau kemarin nggak salah juga, Score Indonesia juga punya podcast system seperti itu ya. Jadi apabila para peserta ingin mendapatkan informasi-informasi lebih lanjut, silahkan. Jangan lupa kunjungi alamat websitenya di www.scoreindonesia.net. Lalu juga jangan lupa kunjungi sosial media Skor Indonesia di Facebook dan Instagram, dan channel YouTube-nya Skor Indonesia untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Oke, hari ini Kamis tanggal 15 April 2021, pagi ini kita akan sharing berdiskusi mengenai quality management. Nah, apa nih pembahasannya tentang quality management? Kok judulnya cuma quality management aja ya? Nah, bersama narasumber yang sudah hadir, yaitu ada Ibu Merita Chan selaku Marketing Director dari PT Pulau Intan Lestari. Sabar, Bu Meritanya sudah hadir kok di sini, tenang saja. Tapi kita akan sedikit pemanasan dulu. Bu Merita, saya izin dulu nih untuk sedikit pemanasan nih dengan para peserta. Baik, untuk para peserta yang sudah join ke dalam room Zoom webinar kita pada pagi hari ini, kami dari panitia memiliki pretest. Pretest ini apa namanya? Kita akan share-kan untuk para peserta sebelum masuk ke Bu Merita menyampaikan materinya ya. Di sini tidak ada nilai betul, nilai salah, tidak ada nilai minimum atau nilai maksimum. Ini semata-mata sebatas untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dari para peserta. Teman-teman panitia mungkin boleh dibantu linknya untuk ditayangkan supaya para peserta bisa sambil pemanasan dulu nih, sambil kita menunggu para peserta yang lain join ke dalam room Zoom, sambil pemanasan juga. Siapa tahu dari pertanyaan-pertanyaan di pretest nanti ada yang kurang paham atau ada yang kurang masih bingung, boleh loh nanti ditanyain ke Bu Merita untuk hal-hal tersebut. Nah, itu dia sudah ditayangkan.
Untuk para peserta yang sudah join ke dalam room Zoom pagi hari ini, silakan untuk mengisikan pretest pada link yang sudah ditayangkan. Di dalamnya nanti ada beberapa pertanyaan seperti alamat, nama usaha Anda apa, nama lengkap Anda siapa, dan Anda ada di provinsi mana. Lalu ada juga beberapa pertanyaan-pertanyaan seperti berapa sih rata-rata presentase dari fabric cost, apa aja sih 3 hal yang perlu diperhatikan dalam checking fabric quality. Nah, ini nanti pertanyaan-pertanyaan ini masih relate nih dengan apa yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Bu Merita. Jadi kalau misalkan ada yang, saya masih belum jelas tuh tadi bagian itu, tiba-tiba atau mungkin, saya baru tahu nih informasi mengenai kayak gini. Nah, sudah ada ahlinya, nanti kita banyak kulik dari Bu Merita untuk hal-hal tersebut. Oke, kami kasih waktu kurang lebih ya sekitar 1 menit sampai 2 menit ya. Bu Merita izin dulu ya Bu ya, kita berikan kesempatan dulu nih untuk para peserta mengisi pretestnya. Sambil peserta mengisi pretest, jangan lupa hari ini kita ada 2 rangkaian series webinar. Pagi ini dengan Ibu Merita membahas mengenai quality management. Nah, nanti siang jam 1 sampai dengan jam 3 kita juga akan memiliki sesi yang lain yaitu membahas mengenai clean production. Wah, hari ini webinarnya langsung combo 2 ya kan. Pagi ada, siang ada, kurang 1 lagi, pas kayak minum obat kita, 3 kali sehari webinarnya. Iya, tapi intinya peserta, kegiatan yang pagi atau yang siang itu bukan sebuah pilihan, tapi lebih ke, rangkaian. Jadi antara satu materi dengan materi yang lain saling melengkapi, seperti itu. Seperti yang sekarang, materi quality management yang akan dibawakan oleh Bu Merita akan, memiliki, relasi, materi yang akan dibawakan untuk di clean production nanti siang. Oke, sudah ya Bapak Ibu, para peserta, supaya tidak terlalu lama. Oke, pelan-pelan masih naik, mungkin butuh perjuangan juga bagi para peserta yang ada yang, "Aduh masih pagi nih, masih habis sahur nih tadi," gitu kan. Jadi nggak apa-apa, terima kasih untuk yang sudah masuk ke dalam room Zoom, sambil paralel kita tunggu teman-teman yang lain. Nanti para panitia mungkin nanti di tengah-tengah sesi materi Bu Merita, apabila peserta terus bertambah, tolong dinaikkan kembali link untuk pretestnya. Karena kalau yang baru join biasanya pretestnya kolom chatnya kosong, jadi harus dibantu lagi. Oke, sudah ya untuk yang para peserta yang sudah masuk ke dalam room Zoom pagi, yang sudah duluan dari awal, mudah-mudahan sudah, atau sambil menunggu juga nih boleh kali ya di kolom Q&A ada yang boleh sapa-sapa nih, ada peserta dari mana aja nih. Nah, kemarin itu ada yang dari Bandung, kemarin ada yang dari Jawa Tengah juga. Nah, pagi ini saya coba pengen tahu dong, siapa tahu ada yang dari luar Pulau Jawa sudah mengikuti kegiatan webinar. Ada yang mungkin berkenan untuk menginformasikan saya dari sini Mas Denny gitu. Oke, wah ini dia, terima kasih teman-teman panitia sudah naikkan lagi linknya. Oke. Wah ini ada Mbak Nolanda dari Purwakarta. Selamat pagi Mbak Nolanda. Terima kasih sudah berpartisipasi di webinar pagi hari ini. Mbak Nolanda mungkin boleh boleh dilanjutkan. Mungkin apakah Mbak Nolanda selaku pelaku usaha kah, atau sebagai pemilik brand, atau mungkin reseller kah, atau apa? Biar kita bisa enak nih, biar Bu Merita juga tahu nih peserta ini sebagian besar apa sih activity-nya. Nah, ada juga dari ini Bu Merita, saya mau informasikan nih, ada salah satu peserta kita Bu, ini namanya Ibu Rosiani Purba. Ibu Rosiani Purba ini selalu mengikuti kegiatan webinarnya Apindo, ya. Ini dari Kabupaten Simalungun. Wah, ini selalu nggak pernah absen nih Bu. Terima kasih Bu Rosi selalu mengikuti kegiatan webinar Apindo ya, dan khususnya pagi hari ini mengikuti kegiatan Apindo Academy Masterclass Webinar Series. Terima kasih Bu. Oke, nah Mbak Nolanda dan Ibu Rosi sudah mengisi pretest Bu ya? Kalau sudah, terima kasih. Sebentar lagi kita akan mulai sesinya Bu Merita. Ada yang juga dari Edi Rusmanto dari Grobogan, Jawa Tengah. Nah, Pak Edi, apa nih aktivitasnya nih Pak Edi? Boleh dong detailin nih. Saya ini Mas, gitu.
Saya pelaku apa, UKM apa, biar enak juga nih kita. Oke, sambil wah terus bertambah tapi pelan-pelan, tapi kami ucapkan terima kasih kembali, kepada peserta yang sudah mengikuti kepada kegiatan kita pada pagi hari ini. Oke, tanpa berlama-lama saya mau mengundang Ibu Merita Chan untuk bergabung. Selamat pagi Ibu Merita. Pagi, Mas Dani. Selamat pagi. Wah, terima kasih nih Bu Mary nih. Bu Mary-nya juga sudah semangat untuk berbagi pagi hari loh, jam 9 loh sudah standby untuk berbagi dengan para peserta. Terima kasih sekali Bu waktunya sudah menyiapkan waktu untuk para peserta pada pagi hari ini. Sambil kita menunggu Bu, mungkin saya persilahkan juga kepada Bu Merita kalau kita mau mulai, nanti mungkin pelan-pelan peserta akan masuk ke dalam room Zoom, kurang lebih. Oh ya, sebelum saya, serahkan langsung ke Bu Merita, kami panitia memiliki ada tata tertib webinar. Izin sekali lagi sedikit lagi ya Bu ya, kami memiliki webinar rules, silakan teman-teman ditayangkan webinar rules-nya atau tata tertib webinar kita untuk pagi hari ini. Oke, ini dia tata tertib webinar kita pagi hari ini. Silahkan di next. Oke, partisipasi Anda sangat diharapkan hingga akhir acara karena materi dan informasi serta pengetahuan yang diberikan akan memberikan manfaat bagi para peserta pada sesi webinar pagi hari ini. Yang pertama, pastikan nama display Anda di Zoom menggunakan format nama, garis miring kota ketika mendaftar, bukan format angka ataupun merek smartphone Anda. Jadi kalau ditulis nama Dani, garis miring lokasi atau kota saya di Jakarta. Yang kedua, sesi diskusi ini menggunakan format Zoom webinar, sehingga peserta tidak bisa menyalakan kamera dan mic untuk berinteraksi dengan narasumber, kecuali diizinkan oleh moderator. Untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber, peserta dapat menuliskan pada kolom Q&A yang tersedia. Pada kolom Q&A, pertanyaan dituliskan dengan format nama, garis miring nama usaha jika Anda pelaku UKM, garis miring lokasi. Lalu, moderator akan memilih dan membacakan pertanyaan yang relevan dengan topik webinar. Diskusi akan berjalan menggunakan bahasa Indonesia. Kami selaku penyelenggara meminta persetujuan dari para peserta untuk merekam sesi webinar dalam rangka kebutuhan pembuatan dokumentasi dan kepentingan internal panitia. Pastikan interaksi dalam sesi webinar tetap dalam konteks pembahasan, tidak mengandung unsur kebencian, sara, dan hal-hal lainnya yang tidak berkaitan dengan webinar. Nah, itu dia. Oke, mudah-mudahan di peserta juga terbaca dengan baik, karena barusan di tempat saya gambarnya burem. Oke, baik. Bu Merita, saya undang lagi, Bu. Kali ini saya persilahkan nih kepada Bu Merita, menyampaikan nih informasi-informasi ataupun materi-materi berkaitan dengan quality management. Pada Bu Merita, saya persilahkan. Oke, selamat pagi Mas Dani, selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sehat untuk semuanya ya. Perkenalkan, saya Merita, Marketing Director dari Pulau Intan Lestari. Hari ini saya mau sharing tentang quality management. Nah, teman-teman disimak ya. Mudah-mudahan apa yang saya sharing hari ini ada baiknya untuk teman-teman, bisa diserap. Dan di akhir materi ini, saya juga ada sedikit kuis tentang apa yang saya sharing, ada hadiahnya. Oke? Nah, hari ini kita santai aja ya Mas Dani, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Misalkan ada pertanyaan, nanti tolong jangan sungkan, ditanya aja. Nggak apa-apa. Ya, betul. Kalau ada seperti peserta juga mungkin punya contoh kasus gitu ya, studi case di kesehariannya ingin ditanyakan kepada Bu Merita, jangan ragu-ragu, silahkan ditanyakan. Mumpung ada yang bisa membantu memberikan saran nih ya, gitu. Silakan ya para peserta kalau ada yang mau bertanya. Bisa mungkin saya jawab ya Mas Dani. Iya, ya tentunya selama Bu Merita masih bisa menjawab ya. Tapi kalau Bu Merita udah itu nanti pasti mungkin nanti di akhir Bu Merita bisa memberikan jalur email mungkin Bu ya. Kalau apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang terlalu panjang atau butuh diskusi lebih lanjut misalkan seperti itu Bu. Boleh, boleh. Oke, baik. Bu Merita saya persilakan ya Bu. Oke, saya share screen ya. Udah kelihatan Mas Dani? Ya, sudah Bu. Oke. Nah, saya hari ini kita akan cerita-cerita tentang quality management.
saya perkenalkan sedikit tentang Pulau Intan Lestari. Kita adalah one stop solution for fashion dengan pengalaman kurang lebih 30 tahun. Nah, Pulau Intan Lestari sendiri kita ini adalah produsen kain rajut, ada celup, ada finishing, semuanya tuh dikerjakan in-house. Kita lokasinya ada 2. Yang pertama ada di Cikampek, sama yang kedua ada di Indramayu. Nah, sedikit trivia nih Mas Dani ya. Kalau lokasi kita yang di Cikampek, ini dekat sama Sate Marangi yang di Purwakarta. Jadi kalau misalkan teman-teman suka kuliner ya, kira-kira tahu lah, nggak terlalu jauh tempatnya kita. Nah, kalau misalkan teman-teman mau cari informasi lebih lanjut lagi, mau cari kain, atau mau visit, apa segala macam, kita welcome. Boleh cari-cari info di website kita, www.pulauintanlestari.com, atau juga lihat-lihat Instagram kita, Pulau Intan Lestari, yang ada di saya share di screen ya, bisa dilihat. Yuk, kita cerita-cerita. Nah, kalau misalkan yang hari ini kita bahas tentang kayak fashion industry ya, Mas Dani, untuk pembuatan satu produk, dalam hal misalkan ceritanya adalah garment, percentage paling besar yang dipakai di bahan bakunya adalah kain. Bisa sampai 75% pemakaiannya. Di Pulau Intan sendiri, kalau misalkan untuk menjaga quality dan memeriksa kain, kita pakai satu inspection system yang namanya tuh 4-point system, di mana ini juga dikenal secara internasional, pakainya itu juga sama. Tujuannya supaya apa? Biar kita tuh bisa mendata ada masalah kain atau cacat di sebelah mana lokasinya, intinya supaya ada data. Dan namanya produksi itu kan tidak mungkin 100% mulus. Tapi kalau misalkan kita ada data, pasti kita akan menghemat waktu. Menghemat waktu, jadi nggak usah cari-cari lagi, tidak perlu buang waktu adalah uang kalau menurut kita. Jadi penting sekali pendataan. Nah, kenapa untuk jadi satu brand owner, quality itu penting? Karena pernah nggak sih kayak kalian beli satu produk, habis itu kita pakai sendiri, kita merasa barangnya tuh bagus. Second order, repeat order nih ya, brandnya tuh konsisten, tetap masih bagus seperti pembelian pertama. Nah, jadinya kan kita seneng. Artinya kita bisa menilai brand ini konsisten, dia menjaga kualitinya. Dari itu, dia bisa ceritain ke temennya. Bentuk marketing yang paling bagus dan paling natural adalah word of mouth. Orang kan percaya ya, daripada kayak kita iklanin di sana sini, lebih percaya di omongan orang. Kalau misalkan brand kita bisa konsisten, ini pasti bisa menjamin kita punya growth. Jadi perluasan pasar akan lebih bagus. Nah, sekarang gimana caranya untuk pastiin kalau misalkan end product kita itu bisa bagus kualitinya? Dari saya sharing tentang kain. Caranya salah satu bisa dengan kita checking quality kainnya. Nah, kalau misalkan checking quality kain bisa dibagi jadi 2 kategori, Mas Dani. Satu tuh secara fisikal, satu lagi secara visual. Kategori fisikal itu boleh dibagi secara lebar sama gramasi. Ini saya ceritain ya. Bisa dilihat di screen ini ada hanger. Ini adalah hanger kain yang dipakai di Pulau Intan Lestari. Informasi yang dicantumkan juga di situ ada weight, artinya tuh berat kainnya. Biasanya kita pakai gramasi, gram per meter square. Toleransi untuk secara internasional, toleransi gramasi untuk berat kain adalah plus minus 5% ya yang bisa diterima. Artinya misalkan ini bahannya plus minus 235 itu kainnya jadinya 223 gram sampai 247 itu masih masuk toleransi yang tadi saya jelaskan plus minus 5%, di mana ini adalah standar internasional. Dan juga kita selalu cantumin lebar kain width-nya. Nah, lebar kain tuh ada 2 macam. Satu full width, artinya di luar jarum biasanya, atau cuttable width, di dalam jarum. Kenapa yang saya ceritain nih ya, lebar dan gramasi ini penting. Misalkan kayak kita hitung-hitung nih untuk pelaku fashion ya, untuk bikin satu brand, hitung-hitung dengan
berat dan gramasi yang diinformasikan dari supplier, kita hitung-hitung 1 kilo kain yang dibeli, misalkan bisa jadi itu 3 potong baju. Nah, setelah barang jadinya datang, dia punya kainnya datang, dikirim, setelah dicek, dia punya berat kainnya ceritanya tuh lebih. Jadi itu bisa mengakibatkan apa? Mengakibatkan yang 1 kilo kain kita beli ini menjadi bukannya 3 baju sesuai perhitungan kita tadi ya, menjadi 2,5 baju. Jadi ini kan merugikan untuk kita. Bagaimana cara untuk mengecek berat dan lebar? Kalau lebar ngeceknya dengan meteran, tergantung apa yang dijanjikan dari supplier. Misalkan lebar yang dijanjikan adalah dalam jarum, berarti kita ngukur pakai meteran bangunan biasa gitu, Mas Dani. Ditaruhin aja datar dan kita ukur untuk lihat dari ujung ke ujungnya itu berapa. Tapi mesti ingat ya, apa yang dijanjikan, apakah itu dalam jarum atau luar jarum punya lebar yang kita perhatiin. Nah, saya ada satu video mau di-share ya untuk tentang gramasi, mengukur berat ini. Nah, pastikan kain yang diukur itu selalu diletakinnya tuh ya datar, jangan ada lekukan atau gelembung, dan dia tumpuknya tuh cuma sehelai. Mesin untuk memotongnya itu sebenarnya pisau gramasi. Ada beda-beda alat, ada yang bentuknya tekanan puter, ada yang bentuknya tekanan digencet kayak begitu. Tapi yang penting adalah untuk pastiin kalau misalkan dia punya mata pisaunya itu selalu tajam ya, karena sekali kita nge-crop, memotong dia punya potongannya ini, tidak boleh dia tuh pisaunya tidak tajam, jadi sekelilingnya itu tuh tidak terpotong dengan sempurna. Nanti kan mengakibatkan kayak kita mesti tarik kayak gitu, jadi tidak begitu akurat. Nah, bisa dilihat, paling sedikit kita ada trim untuk pisahkan, habis itu barangnya harus bisa lepas kayak begitu aja. Lalu kita timbang, di timbangan gramasi, biasanya bisa sensitif sampai 2 digit. Jadi pastiin kalau misalkan timbangannya itu adalah akurat. Dan juga tidak lupa untuk timbangan biasa harus selalu ada kalibrasi periodik supaya ya kayak kita aja orang deh kadang-kadang kan mesti pergi cek darah untuk cek kolesterol, tahu tuh kadarnya berapa supaya kita bisa monitor seperti itu. Selain pemeriksaan lebar dan gramasi tadi, sebenarnya masih ada banyak sekali yang mesti kita cek lagi. Untuk apalagi kalau misalkan kita udah arahnya itu untuk ke ekspor, pasti kita mesti ada testing yang lain-lainnya seperti testing kelunturan warna, untuk testing dia punya chemical usage-nya, testing dia punya pernah nggak sih kadang-kadang kalau misalkan kita beli baju gitu ya, setelah dipakai berapa kali keluar kayak berintilan-berintilan begitu, begitu namanya peeling, itu juga akan di-testing. Nah, kebetulan kalau misalkan di Pulau Intan sendiri, semua testing begini sudah ada in-house, jadi kita tidak perlu kirim lagi ke lab luar untuk ngetes. Jadi kalau misalkan dari teman-teman ada pengen tahu kain ini hasilnya seperti apa-apa, kita bisa kasih testing standar seperti ini, dibagikan juga. Kita sharing lagi ya. Nah, yang tadi saya ceritakan, metode satu lagi secara visual untuk memastikan quality itu adalah bagus. Ini namanya lightbox yang saya share di screen ini. Lightbox adalah cara untuk ngecek warna yang paling ideal untuk secara visual ya. Biasanya kita taruh lightbox tuh di satu ruangan yang gelap, jadi tidak ada matahari atau cahaya-cahaya lain yang mengganggu. Background-nya juga selalu netral, abu-abu biasanya. Di dalam lightbox ini ada beda-beda light source, jadi jenis lampu yang beda-beda dipakai. Kalau kayak kita di Indo, paling biasa pakainya lampu D65. D65 ini adalah jenis lampu seperti daylight deh, kayak lampu matahari biasa. Kenapa penting sekali untuk melihat enaknya ngelihat warna di dalam lightbox? Karena kalau misalkan beda-beda lokasi,
kayak kita di Jakarta, misalkan kayak kita di Bogor, misalkan kayak kita di Bali, matahari kita tuh beda-beda. Mungkin matahari di Bogor sedikit mendung-mendung, jadi dia agak sedikit tidak seterang matahari yang misalkan ada di Bali yang panas kayak gitu. Ini idealnya ngecek warna pakai lightbox, jadi kondisi netral gitu. Dan juga ada satu cara lagi untuk memastikan kalau misalkan warna tuh sesuai. Kadang-kadang kalau misalkan kayak kita lihat dari mata, itu mungkin ada pengaruh dari feeling atau apa. Satu cara lagi yang bisa ngecek adalah pakai komputer. Checking methodnya namanya pakai alat ini spektrofotometer yang kita pakai kalau misalkan untuk buyer ekspor juga, di mana itu ada satu standar, misalkan contohnya satu warna ini adalah dijadikan standar. Nanti kita pakai alat spektro ini untuk tembak dulu ke color standard original mereka untuk lihat angkanya berapa. Dan hasil produksi yang didapat itu juga akan kita tembak lagi pakai spektronya untuk membaca angka yang dicapai itu berapa. Biasanya standarnya harus di bawah nilai 1. Jadi dari hasil produksi ke target yang pertama itu seberapa jauh kita lihat. Mungkin dapatnya 0,8. Jadi biasanya harus di bawah 1 nilainya. Terus untuk lampu, tadi kenapa saya jelasin ada beda-beda jenis lampu di Lightbox. Ada lampu tuh yang common, paling biasa dipakai di mana-mana adalah D65. Ada buyer lain yang biasa kalau untuk ekspor juga pakainya tuh TL84, TL83, CWF. Kenapa ada beda-beda jenis lampu yang dipakai untuk satu Lightbox ini? Karena ini juga menyesuaikan dengan brand ini punya lampu di toko. Karena mungkin ada satu brand ini yang identitinya tuh lebih sukanya redup-redup, lebih warnanya lebih lebih hangat. Nah, itu mungkin dia nggak bakal pakai warna lampu yang terlalu terang. Ada pakai yang sedikit unsur warnanya lebih kekuningan. Jadi perbedaan lampu yang dipakai, kenapa bagusnya ngecek warna tuh pakai lightbox, bukan kita ngelihat di lampu ruangan begini atau ngelihat yuk kita keluar lihat di depan pakai matahari yang tadi saya ceritain. Takutnya lagi mendung, kita kan kondisi beda-beda gitu. Nah, dari yang saya tadi bahas, cerita-cerita, ada lagi nih, satu kayak pengen cerita, kalau misalkan punya satu brand, penting sekali menurut saya untuk kalian punya, ini sebentar saya share. Care label di baju yang kalian akan pasarkan atau kalian jual. Kenapa penting untuk punya care label ini? Karena bisa aja bahan yang kalian pilih itu tuh sudah bagus, tapi tidak dikasih instruksi yang jelas bagaimana cara handlingnya. Ada customer yang contohnya misalkan kayak kalau bahan sutra ya, bahan sutra kan harus handlingnya tuh secara halus karena seperti sutra gitu. Nanti ini dicucinya direndam misalkan pakai air panas, digabung lagi pakai deterjen, ditinggalin selama setengah hari. Nah, begitu kan adalah cara handling yang tidak begitu tepat untuk bahan yang dijual gitu. Jadi sebaiknya untuk setiap fashion brand owner, kalian teman-teman harus perhatikan care label yang ditaruh di bajunya ini. Ini baiknya tanya balik kepada supplier kalian. Care label seperti apa yang saya baiknya cantumkan di kita punya end product supaya ini sesuai dengan sesuai dan cukup common untuk orang ngerti gimana cara handling barangnya. Tuh. Untuk care label sendiri beberapa poin yang biasa ada di mention di dalam itu. Contohnya cara cuci, cara pengering, sama cara gosok, dan apa yang mesti diperhatikan. Nah, beda-beda bahan dengan konten yang berbeda-beda itu biasa punya karakteristik masing-masing yang beda. Contohnya mungkin bahan yang katun itu lebih bisa di treatment biasa dibanding bahan yang ada kontennya misalkan spandex. Dan untuk segi kalau misalkan kita ekspor, beda-beda negara punya kategori
care label yang berbeda-beda. Karena misalkan kalau misalkan di Amerika, mereka mungkin cuci yang di-mention di care labelnya adalah berbentuk Fahrenheit, berapa derajat Fahrenheit. Sedangkan kalau misalkan care label yang dipakai untuk di Eropa atau misalkan di Jepang, itu mengacunya ke derajat Celcius. Nah, tapi sebenarnya untuk cuci, misalkan ada beberapa derajat yang paling sering dipakai, contohnya 40 derajat, 60 derajat, atau boleh 80 derajat, misalkan 3 macam ini. Untuk pengeringan, sama, ada beberapa metode, tapi kalau misalkan kayak contohnya di negara Amerika, karena mereka kan tidak punya lahan yang besar untuk menjemur ya, beda sama kita di Indonesia. Jadi rata-rata pasti mereka pakainya tuh mesin dryer, artinya digiling sampai kering dan pasti suhunya tinggi. Jadi mungkin ada bahan-bahan tertentu yang kurang begitu cocok untuk dijalankan di mesin dryer seperti itu. Jadi bagian caution-nya itu penting. Dan selalu saya sarankan kepada teman-teman, penting untuk dicantumkan, jangan dicampur antar warna. Itu selalu karena apa ya? Kalau misalkan dicampur-campur, jadi rujak nantinya, campur gitu. Warnanya takutnya kemana-mana. Itu kita supaya jaga dan kita memastikan kalau quality kita itu terjaga dengan baik. Dari saya kira-kira seperti itu, Mas Dani. Baik, Bu Merita. Paling. Nah, para peserta nih, kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan kepada Bu Merita berkaitan dengan quality management, mungkin ada yang bertanya tapi mungkin ada, saya mau nanya tapi kok di luar dengan industrinya mungkin agak berbeda, atau siapa tahu Bu Merita masih bisa memberikan saran atau masukan. Kami persilahkan loh para peserta. Saya sambil lihat dulu. Silakan untuk pertanyaan, silakan dituliskan di kolom Q&A. Dan apabila ada hal-hal, misalkan ada contoh kasus yang sedang para peserta alami saat ini, sedang, Bu, saya punya masalah untuk masalah quality management saya tuh, saya membutuhkan hal seperti ini untuk ditingkatkan supaya produk saya semakin baik apa segala macam. Nah, silahkan loh ya, jangan ragu-ragu untuk bertanya. Dan sambil menunggu sesi pertanyaan dari para peserta, Bu Merita, apalagi nih Bu kira-kira yang perlu diketahui oleh para peserta nih Bu, yang mungkin berkaitan sama yang detail-detail atau yang teknis-teknis seperti itu Bu. Oke. Oh ya Mas Dani, saya lupa. Tadi kan saya ada mention awal ceritanya, kita ada mention saya ada mau kasih kuis Mas Dani. Oh ya, betul Bu. Tadi ada kuis untuk setiap yang apa, untuk para, dan ada hadiahnya ya Bu ya kalau nggak salah ya Bu ya. Nah, para peserta, jadi yang bertanya mungkin nanti pertanyaannya akan dipilih oleh Bu Merita yang mana dan akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya apa ya nanti Bu Merita sendiri yang sampaikan nih, ya kan? Silakan loh para peserta, kalau ada pertanyaan jangan khawatir pertanyaannya. Nah, Bu, ini ada 2 nih Bu. Pertanyaan di kolom Q&A, boleh saya bantu bacakan ya Bu. Yang pertama dari Jeffrey Novianto, mau tanya untuk kontak Bu Mary apa bisa didapat? Oke, nanti di akhir acara sesi itu, sabar ya Pak ya, bagian kontak itu tenang. Nanti Bapak bisa berkomunikasi lebih lanjut mengenai hal-hal apapun. Mudah-mudahan Bu Mary juga berkenan Bu ya untuk menjawab atau berdiskusi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut. Dan pertanyaannya, untuk quality management ini khususnya di bidang garment jahit, apa ada tips dan triksnya? Khususnya bagaimana cara untuk memastikan ukuran jadi setelah washing? Nah, saya cerita dikit ya Pak ya. Iya, boleh Bu. Dari pengalaman saya begini, kalau namanya bahan itu ada satu standar yang namanya tuh shrinkage. Jadi setiap bahan bakal ada susutnya, Pak. Untuk Pak Jeffrey ini saya jawab ya. Biasanya kalau misalkan untuk di bidang garment jahit ya Pak, kita bisa sebelum kita pesan bahan, mungkin Bapak bisa hubungi kepada suppliernya untuk menanyakan bahan yang mau dipesan ini susutnya tuh berapa persen. Dan juga mungkin akan lebih enak lagi kalau misalkan dari pembeli itu kasih tahu kepada kita, ini nanti akan ada proses washing di dia punya garmentnya. Jadi contoh misalkan satu bahan ini saya kasih tahu susutnya ini 5% ya.
Ini setelah dikasih tahu, biasanya di garment-nya itu sudah mengerti untuk mengadjust dia punya pola. Jadi misalkan yang biasanya itu 10 cm, nanti ditambahin 5% punya susut karena antisipasi untuk washing. Dan juga apa yang bisa dikerjakan, bisa trial dulu. Pergi ke tempat washing, tes cuci satu potong dari kain yang dikasih untuk mengetahui standar berapa yang mesti dijadiin ancar-ancar di garmentnya. Dari itu, di garment bisa adjust dia punya pola untuk menyesuaikan dengan informasi yang didapat dari kita. Kan saya bilang misalkan 5%, tapi nanti aktualnya di tempat washing dapatnya berapa, susutnya, itu bisa dijadiin informasi di mana dia bisa adjust polanya. Biasanya orang seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu tuh Pak ya. Jadi memang yang harus diperhatikan ada unsur penyusutan tadi ya Bu ya setelah dicuci itu ya. Oke, baik. Kurang lebih begitu Pak Jeffrey. Kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan silahkan Pak Jeffrey ya. Lalu dari Nur Fitrihana, izin bertanya, apakah ada katalog bahan khusus? Bagaimana ini tulisannya? Apakah ada katalog bahan, khususnya bahan jersey, yang punya performance fungsional seperti yang digunakan oleh brand-brand internasional? Terima kasih dari Nur di Jogja. Halo Bu Nur. Itu apa namanya, ada sekali. Jadi seperti untuk Pak Jeffrey Novianto juga tadi, seperti yang saya ada share, kita welcome untuk kontak, bisa kontak kita via ke website atau Bapak juga bisa kontak kita via Instagram. Jadi di situ ada dia punya detail, hubungi langsung, nanti kita bisa bahas-bahas lebih lanjut. Untuk Bu Nur di Jogja, ini apa namanya, bisa kita bagikan. Jadi kalau misalkan di Pulau Intan Lestari, biasanya kita punya katalog library kain-kain. Kebutuhannya apa? Pasti kita ngobrol-ngobrol supaya kita lebih mengerti apa yang dibutuhkan sama buyer. Nanti kita akan siapin koleksinya yang sesuai sama apa yang dicari. Jadi ini bisa disiapin. Kontak aja Wah, Bu. ini tepat sekali pertanyaannya ya. Ternyata langsung dijawab Bu Merita. Bu Merita di apa namanya Pulau Intan Lestari sudah punya katalognya. Jadi Bu Nur boleh langsung akses di alamat website dari Pulau Intan Lestari gitu ya, cari informasi lebih detailnya. Nah, siapa tahu katalog yang disediakan sesuai nih dengan apa yang Bu Nur butuhkan. Baik, kurang lebih seperti itu ya Bu Nur, jawaban dari Bu Merita. Lalu ada dari Novita Wulandari. Bagaimana cara penyusunan pola paling efisien agar konsumsi kain tidak boros? Silakan Bu Merita. Untuk penyusunan pola paling efisien, oke. Begini, biasa ini balik lagi itu ke urusan lebar kain, Pak. Oke. Jadi misalkan, gimana jelasin? Ini bakal teknikal sekali ya, Pak ya. Iya, Mas. Sorry nih untuk teman kalau misalkan bukan di bidangnya tekstil atau di garment, saya jelasin agak teknikal ini, sorry ya. Jadi Baik, ya. kalau misalkan namanya lebar kain itu misalkan lebar kainnya itu adalah 72 inch ya Pak ya. Nanti tergantung pola yang kalian mau bikin ini tuh untuk baju apa. Misalkan baju cowok contohnya. Mungkin akan lebih irit kalau misalkan saya ulang. Mungkin bisa kalian kontak ke dia punya supplier untuk memastikan ada nggak lebar alternatif yang mereka bisa produksi dengan quality yang sama. Contoh, misalkan satu jenis barang A ini, lebar yang dikasih dari supplier adalah misalkan kita adanya 72 inch. Tapi setelah kalian dari garment nyusun pola, waduh, kalau misalkan kita pakai yang 72 inch punya lebar, saya bakal kebuang nih, misalkan 4 inch. Akan lebih irit kalau misalkan saya pakai yang di lebarnya, misalkan di lebarnya itu 68, karena mungkin cuma kebuangnya berapa senti. Boleh kontak balik ke supplier untuk tanyain, ada nggak lebar alternatif yang bisa diproduksi di tempat kalian. Nah, di tempatnya kita, misalkan ada 68, oh ini akan lebih irit. Jadi mungkin caranya kayak begitu, Pak. Bertanya. Baik, nah mudah-mudahan Bu Novita
juga dapat nih ya apa yang disampaikan oleh Bu Merita, karena kan udah bahasnya sesama teknis nih, membahas pertanyaannya teknis dan jawabannya juga teknis. Semoga memberikan gambaran. Baik. Oke, Bu Meri, saya izin ada pertanyaan lagi nih Bu dari Feni Aditya Laksmi dari Tangerang. Saya pelaku usaha jahit berdasarkan order. Izin bertanya, apakah untuk produk pakaian yang berdasarkan order, seberapa perlu kita cantumkan care label? Karena selama ini untuk batik atau lurik, sebelum jahit saya cuci terlebih dahulu untuk menghindari penyusutan. Terima kasih Bu. Ya, silahkan Bu Nah, Merita. kalau misalkan apalagi bahan batik ya Pak ya, itu kan penting sekali cucinya juga hand wash, mesti cuci pakai tangan. Sebaiknya jangan cuci di mesin kan. Menurut saya untuk baju pakaian apapun taruh care label itu tidak masalah karena ini sejenis edukasi Pak. Misalkan kayak kita beli minuman panas, contohnya kayak kita pergi ke McDonald atau kita pergi ke Starbucks, Pak, kita beli minuman kopi panas. Pasti kan dicantumin, caution, the drink you're about to enjoy is hot. Kasih tahu aja gitu loh. Walaupun kita udah tahu, kita pesannya nih panas gitu loh, Pak. Jadi supaya mengingatkan, supaya orang tahu. Apalagi untuk bahan batik, Bu Feni, misalkan bahan batik, umumnya kita akan handle-nya tuh lebih baik, lebih hati-hati karena ini kan bahan gimana sih ya, handmade ya, Handmade ya. apa namanya handmade gitu loh. Biasa kan batik tulis atau apa, walaupun sudah dicuci sebelumnya, tapi kan kita tetap mau customer menjaga bahannya supaya dia tuh tetap bagus sebagus pada saat pertama kali dibeli. Jadi tidak ada salahnya care label tetap ditaruhin. Makasih Bu Feni. Oke, untuk mencegah juga nanti supaya yang sudah dibeli kok malah kecewa kok warna saya pudar. Oh, Nah, ya kan? Nah, berarti kalau para pudar kan yang pasti ada yang salah nih pada proses pencuciannya atau pemrosesannya atau bukan proses tempat ibunya, maksudnya setelah dibeli seperti itu. Nah, di situ mungkin perlunya care label tadi gitu kan, atau mungkin saya kurang tahu juga apakah berpengaruh juga dengan deterjennya atau dengan terlalu disetrika dengan terlalu ah, panas. betul, Nah, ya kan itu betul. kan hal-hal seperti itu yang mungkin buat sebagian besar orang kayak ya udah care label aja gitu. Tapi ternyata disitulah yang Jangan nah gunting tuh harus iya, diperhatikan. karena sebagian besar sekarang sukanya digunting Bu, karena ganggu kan Bu, Betul ya betul kan? gatel gitu kan. Nah, tapi ternyata disitulah informasi-informasi yang butuh disampaikan kepada para pembelinya bahwa supaya baju atau bahan yang kalian pegang bisa bertahan lama, warnanya juga tetap awet, ya kan? Jadi sehingga kepuasan pun juga terjaga, kurang lebih seperti itu. Betul, supaya tetap bisa dinikmati sebagaimana pas pertama kali beli. Jadi kita tetap Betul. puas gitu. Oke, baik. Bu, ini Pak Jeffrey komen lagi nih Bu, yang tadi tanya ini nih Bu, nih tertarik dengan apa kain-kainnya. Saya sudah lihat di sosial medianya minimum pesanan dan prosedur pemesanan. Nah, ini langsung nih Bu, Pak Jeffrey. Aduh, Pak Jeffrey, terima kasih atas ketertarikannya. Bisa langsung kontak aja di kita punya IG, kan ada adminnya. Bapak boleh DM, boleh ada link tree kalau nggak salah, bisa direct ke WhatsApp. Nanti itu minimum pemesanan dan lain-lain, beda barang, beda MOQ. Prosedur pemesanan sih kira-kira sama ya Pak ya. Pasti pertama saya akan menanyakan rencananya untuk bikin end product apa. Itu satu penting. Karena apa? Karena mungkin kalau misalkan dari kalian sebagai brand owner, kebayangnya mau bikin, contohnya ya Pak, mau bikin t-shirt gitu. Cuman dari kita misalkan ada development baru nih, atau pengembangan produk baru, atau kayak pertukaran know-how dari tren-tren di luar, yang kayak kita juga pengen sharing sama pelaku bisnis di Indonesia, supaya kayak kita juga tetap sama-sama maju ya, nggak tinggalan gitu. Boleh kontak, kita cerita-cerita aja, bahas, kita suka ngobrol kok. Intinya kayak gitu sih Mas Dani.
Siap. Pak Jeffrey, ini saya juga tadi barusan buka nih Instagramnya dari Pulau Intan Lestari. Di situ ada alamat websitenya dari Pulau Intan Lestari, Pak. Dan di dalam websitenya itu juga ada bisa langsung terkonek ke WhatsApp. Nah, siapa tahu dari situ nanti bisa banyak bertanya kebutuhan-kebutuhan dengan Pak Jeffrey. Siapa tahu nanti tim dari Pulau Intan Lestari akan siap menjawab. Karena ini di sini ada tanda ininya nih Pak, ada tanda WhatsApp. Jadi bisa langsung berkomunikasi by WhatsApp mungkin dengan tim customer service nanti untuk diteruskan kepada bagian terkait. Kurang lebih seperti itu ya, Pak Jeffrey. Semoga membantu. Oke, berikutnya ada dari Novita Wulandari. Seperti tadi Mbak Novita sudah bertanya, tapi nggak apa-apa. Bu Mary, apakah punya kisi-kisi kain apa yang akan tren tahun ini? Biar kami yang baru mulai bisnis ini tidak salah arah. Nah, gimana nih Bu? Tren kain 2021. Ada sih sebenarnya, ada Pak. Jadi gini, apa ya, perubahan tuh kan ada terus ya Mas Dani sama untuk Mbak Novita. Pasti. Apalagi tahun 2020, tahun 2021 ini kita kan kena sesuatu yang namanya pandemi. Pandemi ini tuh ya mengakibatkan orang-orang tuh semua rata-rata work from home, tidak keluar, tapi tetap penting sekali untuk masih terlihat presentable karena masih mesti kerja. Nanti ada tiba-tiba yang ngajak meeting apa segala macam, walaupun mesti tetap nyaman karena kita kan di rumah, nggak mungkin pakai bajunya tuh formal-formal banget seperti kalau misalkan kita pergi ke office beneran. Saya hari ini di office ya Pak. Terus apa namanya? Jadi yang lagi naik ini adalah bahan apa namanya? Loungewear. Bahan loungewear dan juga karena sekarang ini tuh lagi pandemi, orang-orang tuh mungkin jadi lebih sadar akan olahraga. Jadi bahan untuk bikin sportswear itu naik sekali. Apa ada kayak Eko ya dari saya bukan? Nggak ada Bu. Enggak ya? Di saya nggak terdengar sih. Ya. Oke. Jadi yang tadi saya jelaskan apa namanya bahan-bahan untuk athleisure sama bahan-bahan yang untuk sportswear Pak, itu yang lagi naik. Nah, itu Bu Novita contekannya, jadi bahan-bahan untuk sportswear yang akan ya termasuk salah satu tren ya di tahun ini. Jadi bisa mungkin menyesuaikan nih gitu. Oke, yang berikutnya ada siapa ini? Syafru Rohyalza. Mohon maaf kalau saya ada salah menyebutkan nama. Perkenalkan, saya Alza dari Cirebon. Saya memproduksi produk kulit seperti tas, dompet, dan lain-lain. Saya mau bertanya, kalau untuk label produk kami itu baiknya seperti apa ya? Karena kan bahannya kulit bukan kain. Nah, bagaimana Ibu? Apakah ada perbedaan atau Pendapat saya ya Pak. Pendapat saya ya. uh, Kalau misalkan untuk bahan kulit kan kita handlingnya mungkin sebisa mungkin jangan basah karena takut dia bercak, nanti nggak bisa kita bersihin ya kalau misalkan pembersihnya itu bukan yang khusus untuk kulit. Mungkin kalau misalkan sulit untuk dibikinin care labelnya untuk produk bahan kulit begitu, di packagingnya bisa dikasih kayak kartu untuk sekedar informasi awal gitu. Bagaimana cara handlingnya? Apakah setelah dipakai mungkin penyimpanannya jangan direct sunlight, maksudnya jangan kayak taruh di luar begitu aja. Lebih baik kayak ditaruh tempat yang tidak terlalu lembab, maksudnya ya di lemari biasa aja bisa gitu. Setelah selesai pakai, mungkin kayak kita lap bersih. Kalau untuk produk kulit ya biasanya kan seperti itu. Ya hal-hal yang mungkin umumnya kita juga udah tahu, tapi tidak ada salahnya diingatkan lah gitu. Oke, baik. Jadi tapi betul juga tadi Bu ya, jadi mungkin perlu karena ini apalagi bahannya adalah kulit gitu ya kan, yang mungkin bisa dibilang ada juga lebih rentan permasalahannya seperti kalau terlalu tersering di bawah sinar matahari bagaimana, disimpan di tempat yang terlalu lembab nanti mungkin bisa berjamur. Nah, hal-hal seperti itu tuh mungkin yang bisa di remind di dalam label produknya seperti itu. Mbak Syafru atau Mbak Alza ya, kurang lebih seperti itu. Oke, nah ini sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan lain nih Bu, kira-kira ada hal-hal lain nggak Bu yang perlu nih disampaikan atau perlu diketahui oleh para peserta nih Bu pada pagi hari ini? Berkaitan dengan apa ya?
untuk pengembangan bisnis mereka kah? Atau bagaimana tentang untuk menjaga supaya produk mereka tetap dalam keadaan baik? Atau apapun, silakan Bu Merita. Kalau menurut saya menjaga quality, membangun hubungan sama supplier, sama inovasi, Pak. Jangan khawatir untuk mencoba, karena tanggung yang lainnya lagi khawatir, ya kita coba dulu gitu. Ya mungkin kayak begitu singkatnya. Jangan khawatir untuk mencoba, dan untuk apalagi saya melihat sejak pandemi ini gitu ya, ini kan perubahan yang besar untuk hidup semua orang, bukan cuma untuk saya atau untuk Mas Dani mungkin. Mencoba sesuatu yang baru itu penting. Kita inovasi, komunikasiin. Misalkan kalian udah punya existing supplier, dibahas. Karena apa ya? Kita nggak bakal pernah tahu gitu ide apa yang ada di mungkin dari supplier kalian, atau kalau misalkan kita bertukar pikiran kan ada aja yang bisa muncul gitu loh. Itu sih peluangnya menurut saya, selain menjaga quality. Baik, yang paling utama ya pasti menjaga quality tadi itu Bu ya, untuk supaya pengguna juga nyaman dan akan kembali memesan produk, kurang lebih seperti Betul, itu. betul. Oke. Nah, Bu, ini ada yang bertanya dari Ratih Amelia. Mungkin sebenarnya tadi sudah ditanyakan, sudah dijawab, atau mungkin sepertinya Mbak Ratih ini baru join gitu. Jadi, Bu izin bertanya, bisa lebih spesifik contoh kain seperti apa yang lebih dicari pada masa pandemi ini? Misalkan 5 terbanyak. Nah, tadi sih Bu Merita sebenarnya sudah informasikan adalah bahan-bahan untuk pembuatan sportwear. Cuman mungkin boleh diulang lagi nih Bu. Mungkin Bu Mbak Ratih baru join ke room atau saat sesi pertanyaan tadi mungkin tidak terlalu terdengar dengan. Boleh diinformasikan kembali seperti itu, Bu. Oke, bahan-bahan apa yang dicari paling banyak selama pandemi ini? Masa pandemi. Bahan-bahan untuk sportswear sama bahan-bahan untuk loungewear. Dua tipe ini yang paling banyak dicari. Nah, kalau misalkan pertanyaan dari Mbak Ratih ini kan mintanya spesifik contoh kain, berarti ini kira-kira dia ngerti. Saya sebut aja ya, Mas ya, Boleh, kainnya ya. boleh Bu, Apa silakan. ya? Oke, bahan apa untuk loungewear? Loungewear biasanya carinya tuh rata-rata bahan French terry atau bahan terry. Jadi seperti untuk bikin set-setan gitu loh, Pak. Set apa kayak atas bawah tuh yang sama, dipakai cukup nyaman, tapi masih rapi juga. Mungkin yang lebih simpel punya barang, itu satu yang lagi dicari banyak. Dan juga kalau misalkan tadi yang saya ceritain untuk sportswear, sports apa sih yang paling naik selama pandemi ini? Saya perhatikan dua, Pak. Satu adalah cycling, satu adalah golf. Rata-rata ke situ semua, karena outdoor, Pak. Dan bisa apa sih, nggak usah deket-deket juga jadi gitu ya. Bahan cycling yang paling dicari banyakkan tuh bahan yang quick dry, yang ada spaneknya, maupun yang tidak ada spanek, tapi tetap arahan itu yang lebih ringan punya bahan. Nah, gimana Mbak Ratih? Sudah diberikan contekan tuh sama Bu Merita. Semoga menjawab ya pertanyaannya ya. Apalagi langsung dikasih informasi langsung detailnya gitu ya kan. Langsung dikasih nama bahan kainnya langsung. Nah, baik. Para peserta jangan lupa kalau ada mau pertanyaan atau masih pengen bertanya. Oh ya, sama-sama. Terima kasih banyak katanya Bu Merita dari Mbak Ratih. Jangan lupa kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang lain belum atau masih ingin ditanyakan, jangan khawatir. Waktu kita masih bisa berjalan cukup panjang. Jadi atau mungkin saya juga mengundang nih, siapa tahu ada para peserta yang ingin berdiskusi langsung nih dengan Bu Merita. Saya akan izinkan mungkin boleh ketik di kolom, boleh ketik di kolom Q&A, Mas saya mau berdiskusi dengan Bu Merita. Saya izinkan mungkin nanti beberapa orang untuk bisa berdiskusi langsung, berkomunikasi secara langsung untuk hal-hal yang mungkin berkaitan dengan bisnis atau quality management yang saat ini mungkin sedang dipersiapkan. Boleh, saya persilahkan, saya undang para peserta. Ini ada lagi Pak Jeffrey lagi nih Bu. Pak Jeffrey, kontak aja dah, yuk. Pak Jeffrey saya invite ngobrol ini kali ya, ngobrol langsung mungkin nih daripada satu-satu ya Pak Jeffrey. Boleh teman-teman operator, Pak Jeffrey saya mohon kesediaan Bapak mungkin untuk
berdiskusi langsung dengan Bu Merita ya, karena Boleh, kita bisa konsultasi apa? kok Pak, silakan. Iya betul, ini jadi daripada satu-satu Pak, dengan sekalian gitu ya kan. Silakan teman-teman, mungkin Pak Jeffrey boleh dipindahkan ke kolom panelis supaya Pak Jeffrey bisa menyalakan kamera dan mic. Mohon izin sebentar ya Bu Merita ya, Oh ya kita ya, invite Pak Jeffrey nih. Pak Jeffrey ini semangat ini dari tadi sepertinya. Oke, silakan teman-teman boleh dibantu Pak Jeffrey digeser ke panelis. Ini dia. Selamat pagi Pak Pagi. Jeffrey Novianto. Pagi. pagi, Oke, Pagi teman-teman Pak, boleh pagi Bu. ditayangkan pagi, pagi. gambarnya Pak Jeffrey. Nah, ini dia Pak Jeffrey. Mumpung ada kesempatan nih Pak, daripada tulis satu-satu ya, mungkin dan Iya. nanti bisa diskusi lebih banyak langsung dengan Bu Merita. Silakan Pak Jeffrey. Oke. Tertarik banget Bu ngelihat ininya barang-barang dari Pulau Intan Lestari ini keren sih komposnya. Dan tadi kata Ibu kan bisa diskusi ya untuk kebutuhannya dan tadi Ibu sebutkan bahwa jangan takut mencoba gitu ya. Itu prinsip yang bagus banget sih di kondisi pandemi kayak sekarang. Jadi seperti tadi saya terakhir ada tanya Bu, karena memang saya lihat juga tren sport naik. Nah khususnya di Indo banyak naik lah. Tapi ada satu yang saya menarik Bu, kan sekarang tren sport itu ada yang spesifik ke arah Muslim, hijab sport. Apakah di Pulau Intan ada khusus bahan yang seperti itu Bu? Kalau saya lihat selama ini di market tuh banyaknya dari impor ya gitu. Ada Pak Jeffrey. Jadi Wah mantap Bu. ada. Mungkin ngobrol dikitnya. Pak Jeffrey ini pelaku usaha apa? Maksudnya apakah brand owner atau Pak Jeffrey ini garment atau apa Pak Jeffrey? Saya garment Bu. Garment. Biasanya sehari-hari Ya. bikin end product seperti apa Pak? Kalau saya macam-macam Bu, ada bandana, ada masker, ada sekarang masuk ke hijab Bu sekarang kebetulan. Jadi saya ada jadi salah satu supplier untuk brand Eiger Bu. Jadi saya bisa supply ke mereka. Pak, kontak Pak. Kontak ya. Ya. Kita sehari. Jadi nggak boleh sebut. Jadi kita ada banyak kerjasama juga untuk brand untuk baju-baju hijab sport ya Pak ya. Itu sebenarnya balik lagi ke style yang dipilih. Bahannya yang dipakai adalah seperti sportswear biasa sebenarnya Pak. Jadi kalau misalkan Pak Jeffrey ada spesifik pengen cari untuk style ini, dari kita bisa konsultasi, kita bisa suggest bahan apa yang cocok, baiknya pakai ini, kelebihannya apa, kekurangan apa, kita bisa jelasin. Oke Bu, mantap. Kontak aja Pak Tadi Jeffrey. saya udah WA jawab ke adminnya, cuma belum dijawab. Nanti mungkin ke depannya bisa. Oke Pak, oke. Sudah terima Pak. Makasih Bu. Wah, Nanti langsung kita direspon sama Bu Merita ternyata ya. Ada adminnya nanti akan hubungi Pak, tapi kita sudah terima message-nya. Ada. Oke, makasih banyak Bu. Ya, makasih Pak Jeffrey, makasih. Ditunggu ya, ntar kita kontak-kontak. Wah, terima kasih Pak Jeffrey sudah berdiskusi dengan Bu Merita dan message-nya juga langsung diterima oleh Bu Merita langsung ya, meskipun tim admin nanti yang akan menindaklanjuti, tapi sudah menjadi atensi khusus. Wah, terima kasih Pak Jeffrey. Semoga bisa ikut mengembangkan usaha yang sedang dijalankan oleh Pak Jeffrey. Nah, rekan-rekan peserta yang lain, saya juga mengundang loh, silahkan. Seperti tadi ada yang berdiskusi langsung dengan Bu Merita, saya persilahkan, atau mungkin dari para peserta yang ada di sini mau berdiskusi terlebih lanjut dengan Bu Merita, kami persilahkan, misalkan Mbak Nur di Jogja tadi, atau Bu Novita yang bertanya tentang bahan tadi, silahkan loh, kami mengundang. Lalu tadi ada yang mungkin yang apa tadi itu, yang batik Mbak Feni, jadi kalau saya tidak salah juga, dan Mbak Ratih ya yang tadi bertanya juga tentang contoh spesifik kain yang paling banyak dicari selama pandemi. Nah, silakan kalau misalkan mau berdiskusi lebih lanjut dengan Bu Merita, kami persilakan. Atau sambil menunggu Bu Merita, kira-kira apa lagi nih Bu yang perlu diketahui lebih banyak lagi atau lebih lanjut lagi mengenai hal-hal berkaitan atau merangkum pertanyaan-pertanyaan dari para peserta nih Bu?
Merangkum pertanyaan sih beberapa kayaknya apa ya? Kalau saya sih balik lagi jangan pernah khawatir untuk mencoba, sama ide-ide ya komunikasiin aja sih ya sambil Ya, kayak kita betul. diperhatiin mungkin sama jaga quality itu benar-benar penting karena apalagi kayak untuk di masa-masa seperti ini Mas Dani yang bertahan adalah yang quality-nya bisa dijaga karena yang kita harapin adalah kepuasan pelanggan mereka bisa repeat order lagi sama kita itu benar-benar Itu sangat yang paling penting, benar, Bu. paling Yang penting. paling penting bagaimana menjaga kepuasan pelanggan supaya dia bisa melakukan repeat order. Oke. Uh, ini ada pertanyaan, Bu, masuk lewat jalur lain, Bu, tidak lewat jalur Zoom. Saya izin bacakan, Bu ya. Kalau seandainya selama ini belum menerapkan quality management, kemudian setelah diterapkan ternyata menimbulkan cost, Bu. Nah, karena ternyata timbul cost banyak karena quality yang tidak baik. Bagaimana cara menanggulanginya untuk di awal? Begini, Saya ulang, Bu ya, mungkin kalau seandainya selama ini belum menerapkan quality management yang baik, kemudian setelah diterapkan ternyata menimbulkan cost. Karena quality-nya kurang baik di awal, jadi karena untuk ngerapihin akhirnya jadi timbul cost yang lebih banyak. Bagaimana cara untuk menanggulanginya dari awal? begini. Kalau misalkan baru dicoba itu pada saat proses awal menurut saya satu biaya yang tinggi ini adalah yang nggak bisa dihindari. Tapi kalau misalkan kayak kita dari proses itu pasti kan kita akan belajar, jadi kita tahu apa yang boleh apa yang tidak boleh. Pada saat kayak kita lanjutin tapi harus konsisten ya, lanjutin itu pasti kedepannya akan jadi lebih ringan. Contoh soal nih Pak Mas Dani, kayak kita pengen kurus ya, diet kan susah. Pada Betul, saat betul, awalnya itu berat sekali gitu loh betul, untuk olahraga, untuk segala macam. Tapi kalau misalkan sudah dijalankan dengan disiplin, kita udah tahu nih, misalkan saya nggak boleh makan yang manis-manis, nggak boleh minum yang es-es gitu loh. Itu pada saat pertama itu berat. Tapi kita tahu, kita pelajari, udah bisa pilih-pilih. Mungkin saya boleh minum es, tapi yang organik lah atau apa misalkan ya Pak ya. Itu kan jadi kedepannya akan lebih ringan. Jadi di awal mungkin susah, mungkin ada biaya, tapi dari situ kita harus belajar. Makanya harus apa ya, pilah-pilah supplier dan jangan lupa inovasi sih, itu juga penting. ya, saya setuju, Bu. Untuk di awal itu pasti kita akan membutuhkan cost yang lebih besar ya, Bu ya, untuk menyiapkan segala sesuatunya, untuk merapihkan sistem, merapihkan jalur distribusi, merapihkan supplier, jalur supplier. Cuman setelah itu berjalan, nah semuanya sudah berjalan normal, pelan-pelan yang berat-berat tadi sudah mulai teratasi gitu ya, sehingga untuk selain mengurangi cost juga ya akhirnya jadi punya sistem yang jauh lebih rapih, kurang lebih seperti itu. Jangan lupa harus Nah, konsisten gitu. ya, betul. Nah, sama yang paling penting tadi Bu Merita bilang ada inovasi. Nah, berani berinovasi ya salah satu resikonya adalah ya akan menghadapi banyak tantangan tentunya, dan tapi bagaimana apabila tantangan tersebut bisa dilalui berarti inovasinya ya sesuai gitu kan, sampai ke targetnya, sampai ke tujuannya. Nah, Bu, ini ada lagi pertanyaan, cara paling sederhana yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha kecil yang masih skala kecil rumahan untuk bisa memastikan quality management yang baik itu seperti apa ya? Karena dia tadi kalau perusahaan seperti pabrik dan segala macam pasti kan sudah memiliki sistem tersendiri. Bagaimana untuk perusahaan usaha rumahan seperti kami? Apakah kami juga butuh memastikan untuk quality management yang baik? Nah, mungkin bisa dibilang untuk bagaimana untuk usaha-usaha rumahan, apakah juga harus memiliki quality management yang baik juga kah, mengikuti kalau pabrik kan sudah pasti ya Bu ya, atau skala besar sudah pasti. Nah, bagaimana untuk yang pelaku UKM kecil atau usaha rumahan? Menurut saya usaha sebesar apapun atau sekecil apapun penting sekali untuk menjaga quality. Karena kita memulai usaha, misalkan usahanya tuh pada stage yang kecil.
ini kan kita harapkan akan menjadi usaha yang besar. Tidak mungkin selamanya mau kecil terus dong, Mas Dani. Jadi kalau misalkan dari kita walaupun masih rumahan, tapi kita punya satu sistem manajemen yang bagus untuk menjaga quality, untuk menjaga yang lain-lain itu yang bagus dari kecil, untuk memperbesar akan jauh lebih cepat dan nanti tidak kesulitan pada saat kalian sudah besar. Jadi penting untuk kecil pun mesti ada. Oke, jadi justru dimulai dari yang kecil itu juga sudah harus ada Bu ya. Jadi saat nanti usahanya berkembang semakin besar, sistemnya sudah ada, tinggal diperbaiki, tinggal diperbarui dan disesuaikan gitu kan. Nanti Betul. Jadi bisa dibilang nggak kaget gitu ya Bu ya. Betul. Karena sudah memulai sedari awal gitu kan. Jadi saat sudah semakin berkembang ya akhirnya sudah seperti ini. Dulu sudah pernah dilakukan nih waktu masih di rumahan. Tinggal mungkin ya pasti tentu berbeda lah ya bagaimana menjamin skalanya aja. Betul. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, para peserta masih kami undang nih untuk berdiskusi lebih lanjut dengan Bu Merita. Silahkan apabila ada pertanyaan. Kami juga mengundang para peserta untuk bertanya bisa secara langsung kepada Bu Merita, atau mungkin saat ini sedang ada case-case tertentu yang sedang dihadapi. Jangan khawatir, jadi mumpung ada Bu Merita yang mungkin bisa berdiskusi lah sambil mungkin memberi masukan-masukan atau memberikan arahan-arahan, kurang lebih seperti itu. Sambil menunggu nih Bu, kira-kira dari Bu Merita ada pesan lagi kah yang mau disampaikan mungkin, atau mungkin ada yang belum belum tersampaikan di slide tadi mungkin Bu? Ya, yang belum tersampaikan ya. Kalau misalkan kita di sini banyakkan inovasi, Pak. Jadi selama masa-masa begini kita banyak development barang baru dan mungkin melihat balik ke sistem internal, apa yang perlu diperbaiki, kita perbaiki pelan-pelan. Jadi yang tadi ada pertanyaan masuk ke tempatnya Mas Dani itu, pentingkah quality management dalam skala manapun, skala kecil, skala besar, kita tetap butuh evaluasi diri ya Pak ya. Evaluasi diri, jadi kita ngelihat lagi apa yang kurang, kita perbaiki, apa yang sudah baik, kita teruskan, dan development itu penting sekali menurut saya. Inovasi sama ya, jangan inovasi dan development ya Bu ya. Inovasi development sama coba aja, kita nggak pernah tahu jadinya apa gitu. Coba aja. Betul. Mencoba hal yang baru juga nggak dilarang kan Bu ya. Betul. Siapa tahu hal yang barunya itu malah bikin jadi kita punya jadi sesuatu untuk di masa yang akan datang gitu, atau malah kita bikin inovasi malah jadi tren baru di pasar seperti itu kan. Jadi jangan, benar kata Bu Merita, jadi jangan takut untuk berinovasi gitu. Memang sulit gitu kan, atau butuh saya harus ngapain, tapi setelah itu jadi ya siapa tahu itu malah bisa jadi satu trendsetter baru. Oke. Baik, sebentar saya refresh dulu pertanyaannya. Oke, ini dia. Oke. Ada lagi nih para peserta? Belum ada lagi nih yang bertanya nih. Mumpung ada Bu Merita loh di sini yang siap bertanya. Oh iya, tadi Mas Dani yang saya kita mau kasih kuis. Iya. Saya tanyakan aja ya. Kita ada 3 pertanyaan. Nanti mungkin boleh dijawab dari Q&A kali ya. Boleh Bu. Nah, jadi peserta nih, Bu Merita akan ada kuis ya Bu ya. Ada kuis kecil-kecilan, ada kuis. Peserta nanti bisa menjawab di kolom Q&A. Nanti Bu Merita yang akan pilih ya Bu ya. Dan nanti akan ada hadiah yang disiapkan oleh PT Pulau Intan Lestari. Untuk berapa orang Bu? Saya 3 pertanyaan aja. 3 pertanyaan berarti. Kalau disimak. 3 pertanyaan. Oke, 3 pertanyaan. Berarti akan untuk 3 orang, Bu? Hanya 3 orang. Oke, tuh. Cuma 3 orang yang akan menerima hadiah. Oke, hadiahnya apa? Nanti jawab dulu pertanyaannya, setelah itu baru dikasih tahu. Silakan, Bu Merita, pertanyaannya. Oke, saya tanya ya. Pertanyaan pertama. Standar inspection kain yang dipakai secara internasional dan juga dipakai di Pulau Intan Lestari adalah? Nah, itu yang pertama. Boleh langsung mau kita bacakan 3-tiganya, baru kita tanggung jawaban atau per pertanyaan nih Bu? Baik, enaknya nih. Per pertanyaan aja Pak. Per pertanyaan aja ya, oke baik. Boleh, Bu Merita boleh diulang Bu mungkin pertanyaannya? Ulang.
standar inspection kain yang dipakai secara internasional dan juga yang dipakai di Pulau Intan Lestari adalah? Oke, standar inspeksi yang digunakan dalam standar internasional dan Pulau Intan Lestari adalah baru 1, 2 orang sudah menjawab. Ayo, yang lain peserta silahkan. Cuman 2 nih. Hadiahnya ada 3 loh. 3 untuk 3 pertanyaan maksudnya. Ini kan baru pertanyaan pertama nih. Nah, oke, sudah ada Bapak Lukas yang menjawab, Ibu Feni dan Mbak Ratih yang tadi. Oke. Ini ada yang nyari contekan nih, pasti ini lagi nyari googling nih. Ulang pertanyaannya ya. Boleh Bu, sambil diulang Bu. Standar inspection kain yang dipakai secara internasional dan juga dipakai di Pulau Intan Lestari adalah standar inspection kain. Pertanyaannya adalah standar inspeksi kain, standar internasional dan yang digunakan juga pada Pulau Intan Lestari. Sudah ada Bapak Lukas, Mbak Feni, Mbak Rati, Pak Jeffrey 2 kali jawab. Pak Jeffrey ini benar-benar udah ke website kita nih kayak informasinya. Diam-diam dari tadi sambil scroll Bu, sambil nyimak, sambil buka di other tab gitu kan, ngelihat websitenya Pulau Intan Lestari, sosmed, bahkan sampai langsung chat admin. Ada juga dari siapa ini? Fitrah Riyadi. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Saya tutup. Ditutup jawaban untuk pertanyaan pertama Bu, silahkan. Pertanyaan pertama yang benar adalah Fitrah Riyadi, 4-point system. Wah, selamat kepada Fitrah Nanti Riyadi. gimana bisa kita kontak untuk kasih hadiahnya ya Pak Mas Dani? Ini Mas Fitrah mungkin nanti kami cari kontaknya Bu berdasarkan data pendaftar di kegiatan dan daftar Zoom. Nanti datanya akan kami informasikan ke Bu Merita, boleh? Boleh. Ya, nanti akan kami informasikan berdasarkan email dan nomor handphone yang bersangkutan. Oke, selamat Mas Fitrah. Nah, yang lain jawabannya masih belum tepat, tapi jangan khawatir, masih ada 2 pertanyaan lagi dari Bu Merita. Oke, kita lanjut Bu ya, pertanyaan kedua Bu. Pertanyaan kedua dari saya, toleransi untuk gramasi adalah berapa? Toleransi oleh gramasi itu seberapa gitu ya Bu ya? Toleransi untuk gramasi atau berat kain adalah toleransi berapa? Toleransi untuk gramasi adalah sudah ada yang jawab? Oke. Wah. Ada yang pakai jawaban kurang lebih, Bu. Jawabannya jawaban pas kali. Oke, ini berarti jawaban pertama mulai dari Mbak Feni ke bawah ya. Oke. Mulai Mbak Feni, Pak Lukas, Pak Sujadi, Pak Edi, Mbak Cesara Esther, Pak Jeffrey, Mbak Anissa, Mbak Fitrah Riyadi juga. Oke. Nah, saya pilih jawabannya, Mas Dani. Boleh, silakan Bu. Kita tutup waktunya. Silakan untuk jawaban dari toleransi untuk gramasi adalah Bapak Sujadi, plus minus 5%. Jadi ada wah. Ya, Pak Sujadi. Selamat nih Pak Sujadi. Jawabannya ternyata yang plus minus itu malah itu dia jawabannya yang paling tepat Pak ya. Betul. Bapak Sujadi. Baik, yang pertama tadi
pertanyaannya sudah dijawab. Yang kedua juga oleh Pak Sujadi. Nanti data peserta atau ini nanti akan kami kumpulkan dan kami akan serahkan kepada Bu Mary, nomor handphone dan alamat emailnya sehingga bisa dikonfirmasi untuk menerima hadiah. Oke. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Nah, siap-siap. Silakan Bu Mary pertanyaannya. Oke. Medium paling ideal untuk ngecek warna bisa dilihat di mana? Medium paling ideal untuk mengecek warna, Bu ya? Paling bisa ideal, dilihat. Paling ideal untuk paling cek ideal. warna, dilihatnya di mana? Oke. Medium paling ideal untuk mengecek warna bisa dilihat di mana? Nah, itu dia pertanyaannya. Oke, Pak Jeffrey sudah memberikan jawaban. Ada Mbak Anissa Muslimah, ada Pak Edi Rusmanto, ada Mbak Feni, dan ada Mbak Fitra Riyadi. Oke, medium paling ideal untuk mengecek warna bisa dilakukan di mana? Ada lagi yang mau menjawab, silakan loh. Ada hadiah yang disiapkan oleh Pulau Intan Lestari untuk para peserta. Siapkan data dari Pak Sujadi dan Mbak Fitro Riyadi untuk dikumpulkan nanti untuk kita kirimkan ke Ibu Merita. Sekalian ini nanti dengan pemenang yang ketiga ini. Oke, Bu Merita, sudah bisa kita close jawabannya? Pemenang ketiga adalah yang jawab benar tuh Bu Anissa Muslimah. Ibu Anissa Muslimah melalui Lightbox. Nah, Anissa Muslimah. Nah, selamat kepada 3 pemenang yang akan mendapatkan hadiah dari Pulau Intan Lestari. Ada Fitroh Riyadi untuk pertanyaan pertama, lalu pertanyaan kedua diberikan kepada Pak Sujadi tadi, ya. Dan yang terakhir ada pertanyaan ketiga ada Ibu atau Mbak Anissa Muslimah. Selamat kepada para pemenang. Saya kok nge-freeze nih. Oke, ternyata jaringan saya naik turun di sini. Oke, baik. Hadiahnya apa nih Bu? Kalau boleh tahu nih Bu, atau surprise Bu buat para peserta nanti sambil dikonfirmasi. Hadiahnya adalah voucher, jadi potongan harga untuk pembelanjaan. Vouchernya sebesar 500.000 per orang. Jadi tidak ada minimum pembelian, terserah pembeliannya berapa, langsung kita potong 500.000 dari sana. Langsung dipotong 500 rupiah. 500.000 rupiah. Wah, ya hadiahnya nggak tanggung-tanggung ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk para pemenang tentunya dan bisa makin mendukung usaha yang sedang dilakukan oleh para peserta hari ini. Tadi tuh ada yang bertanya mengenai materi dari Ibu Mary. Ibu Mary boleh bertanya apakah materinya bisa dipegang atau diterima oleh pesertakah? Nah, ini gimana nih Bu? Apakah contekannya boleh di-share atau gimana? Atau nanti kami dari Bu Mary sudah mengizinkan, nanti kami akan berkoordinasi dulu dengan tim panitia lainnya bagaimana peserta akan mendapatkan materi dari semua narasumber dari kemarin sampai dengan sesi terakhir besok seperti itu. Nanti kami akan konfirmasikan apakah akan diberikan tempat khusus untuk para peserta bisa mendownload materi. Kurang lebih seperti itu ya. Dari Bu Mary sudah mengizinkan, tinggal nanti saya mohon izin dulu nih Pak kepada Mbak Nuri yang bertanya, saya izin dulu kepada para panitia yang lain mengenai kebijakan penyerahan materi tersebut. Kurang lebih seperti itu, tapi yang penting dari Bu Mary sudah dapat approval, boleh katanya seperti itu. Oke.
Sambil menunggu, sambil tolong dibantu teman-teman untuk diserahkan atau dikumpulkan data-data peserta pemenang, 3 pemenang, ada Mbak Anissa Muslimah, Pak Sujadi, dan Mbak Fitroh Riyadi. Nanti tolong diinformasikan kepada Bu Mary mengenai pemenang datanya, nomor handphone, dan email. Ya, jadi pastikan alamat email dan nomor handphone yang para pemenang daftarkan dalam keadaan aktif, karena nanti akan mendapat untuk dilakukan konfirmasi oleh pihak Pulau Intan Lestari untuk mendapatkan voucher potongan harga sebesar Rp500.000. Tanpa minimum pembelian Oke. ya Pak? Kenapa Bu? Maaf? Tanpa minimum pembelian. Tanpa minimum pembelian, itu dia yang paling penting tuh, ya kan? Tidak ada khusus harus minimum belanja berapa baru dapat potongan, nggak ada. Tanpa minimum pembelian langsung begitu dapat konfirmasi, nanti vouchernya diinformasikan oleh tim dari Pulau Intan Lestari, bisa langsung digunakan dan langsung dapat potongan sebesar Rp500.000. Oke. Oke, nah ini sebelum saya atau Bu Merita memberikan closing statement. Tadi di awal Bu, kami memberikan pretest kepada para peserta, dan sebelum ditutup kami memiliki kewajiban untuk menginformasikan mengenai post-test nih Bu. Nah, jadi sebelum nanti saya memohon closing statement dari Bu Merita, saya izin dulu nih Bu untuk memberikan waktu dulu kepada para peserta untuk melakukan post-test berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya pertanyaannya tidak jauh-jauh dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Merita tadi, jadi tinggal dilihat nih, ya kan? Contekannya di mana? Ya tadi, contekannya sudah disampaikan oleh Bu Merita selama materi. Nah, itu dia, linknya sudah ditayangkan oleh teman-teman panitia. Silakan para peserta, kami mohon kesediaannya untuk mengisi post-test pada link yang sudah ditayangkan di bit.ly/post-test-apindo 2. Nah, ya. Jadi silahkan diklik, saya juga pengen lihat Nah, silakan diisi alamat emailnya, nama usahanya apa, atau kalau punya brandnya mereknya apa, nama lengkap dan provinsi Anda di mana. Lalu ada pertanyaan, oke. Ada kurang lebih sekitar berapa ini? Pertanyaan ini 5 pertanyaan. Maaf. Iya betul, ada 5 pertanyaan. Di sini tidak ada jawaban betul salah, tidak ada minimum penilaian, tidak ada maksimum penilaian. Jadi semua jawaban ini adalah kembali lagi ke pemahaman para peserta, kurang lebih seperti itu ya. Pertanyaan-pertanyaannya ya berkaitan dengan mungkin tadi apa yang sudah disampaikan, seperti berapa rata-rata persentase fabric cost, pilih 3 hal yang perlu diperhatikan dalam checking fabric quality, komponen weight and width, ada 2 hal yang termasuk fabric quality check pada aspek apa, aspek visual pada fabric quality check mencakup komponen apa saja, dan hal-hal apa saja. Terdapat 2 hal yang berkaitan dengan sebagai akibat dari diperhatikan quality produk adalah, memang pertanyaan-pertanyaan semua sudah disampaikan ini oleh Bu Merita tadi, ya. Oke. Oke, kami mohon kesediaan dulu para peserta untuk mengisi post-test yang sudah dikirimkan oleh linknya oleh para peserta, dan sambil itu nanti masih ada 1 pertanyaan lagi nih Bu Mary dari Mbak Fitroh Riyadi, nanti setelah selesai ini akan kita bacakan. Kami beri waktu kurang lebih 1 menit untuk para peserta menyelesaikan post-test pada sesi kedua ini. Sambil juga saya ingatkan untuk para peserta, nanti siang, mohon maaf, nanti siang jam 1 sampai dengan jam 3 sore, kita juga akan memiliki sesi Apindo Academy Masterclass Webinar Series, di mana nanti siang kita akan membahas mengenai clean production
Nah, untuk link-nya, link daftar dan link Zoom-nya, nanti teman-teman akan bantu persiapkan, dan informasi pendaftarannya, link-nya nanti tolong bantu dipersiapkan ya, supaya nanti para peserta bisa langsung melakukan pendaftaran untuk mengikuti kegiatan sesi yang kedua. Oke, saya rasa cukup waktunya. Nah, Bu Merita, ini sedikit pertanyaan, satu lagi nih Bu, pertanyaan dari Mbak Fitrah Riyadi. Perkenalkan, saya Fitrah Riyadi dari PT Fathahilah Anugerah Nibdas. Hilang. Kok hilang? Oh, udah saya jawab tadi sama Oh, udah Ibu. dijawab ya Bu ya? Oh, oke, baik. Baik, kalau sudah dijawab, aman ya Bu ya, berarti bisa langsung dijawab tadi Bu ya? Oke, siap. Terima kasih Bu Merita sudah langsung dijawab. Silakan Mbak Fitrah, jawabannya sudah diberikan langsung oleh Bu Merita. Itu langsung diajak untuk silahkan langsung kontak saja, jangan ragu-ragu gitu ya. Pulau Darussalam memiliki banyak development baru untuk fashion Muslim. Oke, semoga jawaban dari Bu Merita mencakup apa yang ditanyakan oleh Mbak Fitra. Oke, nah teman-teman, sudah ditayangkan ternyata. Saya belum lihat, mohon maaf ya. Baik, terima kasih teman-teman peserta panitia. Baik, para peserta, silahkan untuk mengikuti, yang belum mengikuti post test, silahkan, linknya masih tertera di kolom chat yang dikirimkan oleh para panitia. Dan hari ini kita akan ada sesi berikutnya nanti pukul 13 sampai dengan 15. Untuk link pendaftarannya silahkan langsung klik saja link Zoom-nya yang ada tertera ya, jadi bisa langsung didaftarkan dan nanti tinggal reminder untuk mengikuti kegiatan yang sesi berikutnya. Nanti siang jam 1 kita akan memiliki materi mengenai clean production. Nah, ditayangin gambarnya. Baik. Ini dia bersama dengan Mbak Licia Erza selaku CEO Ask Supply Chain. Nah, materinya akan membahas mengenai clean production. Untuk registrasinya, teman-teman peserta silahkan untuk klik link yang sudah dikirimkan oleh panitia di kolom chat atau kolom Q&A. Linknya tinggal diklik, tinggal diisi untuk registrasi ke Zoom-nya. Oke, jangan lupa jam 1 nanti siang. Ya, itu ngabuburit lah. Ini kan kita juga lagi ngabuburit nih, ngabuburit pagi. Nah, nanti siang kita ngabuburit lagi. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Panitia sudah ditayangkan gambarnya. Mungkin nanti sebelum ditutup, tolong sekali lagi dinaikkan link untuk pendaftaran kedua. Oke, Bu Merita, mungkin karena mungkin sebagian besar peserta juga sudah bertanya, dan mungkin juga peserta sudah cukup clear dengan apa yang disampaikan oleh Bu Merita pada pagi hari ini sampai dengan siang hari ini. Mungkin saya meminta kesediaan dari Bu Merita untuk sedikit memberikan closing statement lah ya, khususnya untuk para peserta dan bagi para pelaku UKM di sana mengenai quality management, dan semoga memberikan harapan para peserta juga bisa mendapatkan hal-hal barulah dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Merita. Silakan Bu Merita. Dari saya sampaikan kalau misalkan satu, menjaga quality itu sangat penting. Manajemen apapun pada saat kita mulai pasti susah, tapi kalau misalkan sudah terbiasa itu jadinya akan lebih mudah karena biasa. Menjaga quality juga kita menjamin untuk kepuasan customer dan repeat order yang selalu kita cari. Sama di masa-masa seperti ini, sebenarnya di masa kapanpun ya, jangan pernah stop untuk inovasi, jangan pernah stop untuk mencoba, karena kita tidak akan pernah tahu hasilnya itu seperti apa. Jadi coba dulu, mikirnya nanti aja. Gitu. Coba dulu, yang penting itu coba dulu. Setelah dicoba, evaluasi, ya kan, yang apa yang sudah dilakukan betul atau sudah tepat. Kalau belum tepat, cari pembetulannya di mana, evaluasi lagi, coba lagi, begitu terus ya, sampai nanti kita mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, sekali lagi Bu Merita, kami ucapkan terima kasih sekali waktunya Bu untuk pagi sampai dengan menjelang siang hari ini, sudah menemani kami dan para peserta ngabuburit nih Bu. Ya, jadi
untuk sekali lagi untuk para peserta yang ingin informasi lebih lanjut mengenai Pulau Intan Lestari, silahkan untuk kunjungi websitenya ataupun sosial medianya di Pulau Intan Lestari. Dan apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah produk yang ingin ditanyakan, seperti tadi sudah bisa langsung di-chat ke adminnya gitu ya. Dan semoga apa yang diberikan oleh Pulau Intan Lestari bisa juga memberikan banyak manfaat untuk para peserta. Dan selamat kepada para peserta yang sudah mendapatkan hadiah voucher potongan sebesar Rp500.000 tanpa minimum pembelanjaan. Nah ya, jadi mudah-mudahan ini juga bisa jadi satu manfaat baru lagi buat para peserta. Sekali lagi Bu Merita, terima kasih untuk waktunya, untuk sesi sharingnya, untuk berbaginya. Nah, Bu Merita, maaf, kalau seandainya ada yang mau informasi lebih lanjut, cukup melalui admin saja, atau Bu Merita mau memberikan akses jalur email pribadi mungkin, atau bagaimana baiknya nih Bu? Tetap mending ke admin dulu. Lebih ke admin aja ya? Akan ke saya. Ini pasti akan, oke, baik. Jadi jangan khawatir kalau ada yang tanya, saya mau minta kontaknya Bu Merita di mana. Dan yang paling aman adalah silakan kunjungi alamat websitenya. Di situ ada jalur untuk WhatsApp admin. Dari situ nanti akan dijawab. Dan yang paling penting adalah Bu Merita juga langsung terkoneksi itu pertanyaan-pertanyaan atau yang masuk melalui WhatsApp seperti itu. Oke, baik. Untuk para peserta, jangan lupa nanti siang untuk mengikuti rangkaian masterclass Apindo Academy Masterclass Webinar Series di pukul 13 sampai dengan 15. Linknya tadi sudah ditayangkan oleh teman-teman panitia, mungkin boleh dibantu ditanyakan lagi. Dan kami juga mengundang kepada para peserta yang hari ini sudah join ke dalam room Zoom webinar untuk mengunjungi website www.scoreindonesia.net dan sosial media dari Score Indonesia di Facebook dan Instagram. Serta jangan lupa kunjungi juga YouTube channel Score Indonesia untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, serta untuk mendapatkan contoh-contoh kasus dalam keseharian. Jangan lupa, saya informasikan sekali lagi, pukul 1 nanti sampai dengan pukul 3 kita akan masuk kepada sesi pembahasan mengenai clean production, jadi jangan lupa daftar ya. Nah itu dia linknya, sudah ditayangkan juga oleh teman-teman panitia, tinggal diklik saja linknya, itu sudah otomatis masuk ke dalam room Zoom. Oke, Bu Merita, terima kasih sekali lagi waktunya sudah berbagi banyak hal dan mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat kepada para peserta yang mengikuti Apindo Academy Masterclass Webinar Series pada pagi hari ini. Atas nama Apindo Academy Masterclass Webinar Series, saya pamit undur diri. Sampai ketemu nanti siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai.